Selamat hari Minggu. Wah, udah pada semangat nih untuk sekolah Minggu. Udah pada siap nih. Mungkin juga masih ada yang ngantuk kali ya, masih pagi. Nah, tapi sebelum kita mau sekolah Minggu sama-sama, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini. Terima kasih juga sudah menjaga kami dari tidur kami semalam. Tuhan, kami akan sekolah minggu, Tuhan tolong sertai supaya kami bisa sekolah minggu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama nyanyi lagu Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Nah adik-adik, siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus udah bangunin kita pagi-pagi, kasih matahari, burung-burung, cuaca yang cerah. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutin sekolah minggu kita hari ini, kita stop dulu videonya. Yuk kita absen dulu, ditulis namanya di kolom komentar. Kalau kalian belum bisa, boleh minta tolong mama atau papa. Nah adik-adik, kata saya mau nanya nih, di sini adik-adik yang rajin doa setiap hari siapa nih? Yang kalau makan berdoa, kalau bangun tidur berdoa, kalau mau tidur berdoa. Siapa juga yang di sini setiap hari baca Alkitab, dengerin firman Tuhan? Kata saya yakin di sini semuanya rajin untuk berdoa dan dengerin firman dan baca Alkitab. Karena kita semua anak Tuhan Yesus. Pada itu, yuk kita nyanyi lagu, baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, dari lagu tadi kita ingat kalau kita itu harus berdoa dan baca kitab suci biar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik, tadi kita udah sama-sama nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari biar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama lagi nyanyi lagu Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara
lagi ada masalah, lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa, kalian semua datang ke Tuhan, berdoa, ngobrol sama Tuhan Yesus, kasih tahu ke Tuhan masalah kalian, biar Tuhan bantu selesaikan semua masalah kalian. Nah, adik-adik, kita udah mau persembahan. Untuk persembahan, adik-adik boleh simpan persembahannya di amplop atau boleh titipin persembahannya ke mama atau papa. Oke? Untuk persembahan, kita mau nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau doa buat persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami berkat melalui orang tua kami. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar bisa berguna untuk gereja GKI Menteng. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Tuhan tolong sertai supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita udah mau dengerin firman. Kita sama-sama duduk diam dengerin firman ya, yang akan disampaikan oleh Tante Rinela. Selamat mendengarkan firman adik-adik. Halo anak-anak, selamat pagi. Tadi kita sudah menyanyi puji-pujian bersama Kak Tessa. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita. Cerita kita pada pagi hari ini berjudul Dengan Berdoa, Tuhan Memberi Aku Keberanian. Terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31. Sebelum mendengar cerita, kita minta dulu pertolongan dari Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan, berikan pada kami telinga dan hati seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ayo, ada yang ingat? Ya, betul. Tentang seorang bapak yang lumpuh sejak lahir sampai umurnya 40 tahun lebih coba. Nggak bisa diri, berjalan, apalagi berlari. Tapi terus disembuhkan. Oleh siapa disembuhkannya? Oleh Tuhan melalui Petrus dan Yohanes. Jadi Petrus dan Yohanes menyembuhkan bapak itu dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan kuasa Tuhan Yesus. Wah, orang yang lumpuh dan bisa jalan serta berlari itu tentu senang luar biasa. Dan juga mereka yang melihat orang-orang banyak, luar biasa. Kagum sekali. Malah ya anak-anak, akhirnya 5.000 laki-laki menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Tapi anak-anak, gak semua loh yang senang, yang kagum. Ada sedikit yang mereka ada yang ngiri, benci pada Petrus dan Yohanes. Siapa mereka? Mereka adalah imam kepala dan orang Saduki. Imam kepala dan orang Saduki itu adalah orang yang berkuasa mengambil keputusan. Mereka itu seperti pemimpin wilayah yang disegani, yang ditakuti. Jadi karena saking sebelnya
Mereka minta Petrus dan Yohanes ditangkap anak-anak. Lantas Petrus dan Yohanes dibawa ke depan imam kepala dan orang Saduki itu. Lalu imam Saduki bertanya, "Dengan kuasa apa kalian menyembuhkan? Katakan." Wah, anak-anak digertak seperti itu. Petrus tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan memberi keberanian dengan pertolongan Roh Kudus. Petrus menjawab, "Kami menyembuhkan dengan nama Tuhan Yesus, dengan kuasa Tuhan Yesus yang telah kalian salibkan dan telah bangkit." Mendengar itu anak-anak, imam kepala dan orang Saduki semakin benci, geram. Rasanya mereka ingin menghukum Petrus dan Yohanes. Tapi mereka takut karena bapak yang tadinya lumpuh dan sudah bisa berdiri, bahkan berlari dan melompat itu ada di dekat mereka. Belum lagi di luar, banyak orang yang kagum kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Akhirnya setelah berpikir sebentar, mereka katakan seperti ini imam kepala kepada Petrus dan Yohanes. "Ingat, mulai saat ini jangan sekali-sekali kalian memberitakan nama Tuhan Yesus, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan menyembuhkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Kalau sampai kalian ketahuan melakukan itu, kalian akan dihukum seberat-beratnya. Pergi kalian dari sini." Maka pergilah Petrus dan Yohanes dari tempat itu. Petrus dan Yohanes galau. Mereka diancam oleh imam kepala dan orang Saduki. Tidak boleh lagi memberitakan nama Tuhan Yesus. Akhirnya mereka menemui teman-teman mereka dan menceritakan apa yang mereka alami. Diancam. Lalu katanya Petrus, "Aduh, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lalu mereka diam semua. Tapi ada yang ingat, "Aha, kita punya Tuhan yang maha besar. Tuhan pasti bisa menolong kita. Dia akan memberi jalan keluar dan memberi keberanian pada kita dari ancaman imam kepala dan orang Saduki. Sekarang saatnya kita berdoa." Lalu mereka berdoa bersama-sama. Mereka menyembah nama Tuhan, meminta pertolongan dari ancaman imam kepala dan orang Saduki. Dan apa yang terjadi anak-anak pada saat mereka berdoa dengan sungguh-sungguh? Tempat itu ada gempa kecil sehingga mereka bergoyang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ternyata anak-anak, Tuhan mendengarkan doa mereka. Seusai berdoa, mereka merasa berani, tenang, tidak lagi takut dengan ancaman. Dan mereka berkata bersama-sama, "Siap, kita akan terus memberitakan nama Tuhan Yesus, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan menyembuhkan dengan kuasa Tuhan Yesus." Siap. Jadi anak-anak dari yang tadinya mereka galau, takut, setelah berdoa, Tuhan memberikan keberanian. Anak-anak, seperti ini gambarannya ya, gambaran saja. Ini ada plastik berisi air. Kita tusuk dengan pensil ya. Kita lihat apa yang terjadi. Kita tusuk dengan pensil sampai tembus. Lihat anak-anak, bocor nggak? Tumpah nggak? Enggak ya. Apa karena cuma satu pensilnya? Tambah lagi dong, satu lagi. Coba kita lihat, bocor nggak ya? Kita tusuk terus sampai tembus.
Adakah yang menetes? Adakah yang bocor? Apalagi tumpah? Tidak. Jadi anak-anak, plastik ini gambaran saja dari kita. Air itu doa. Kemudian pensil dengan tusukan tajam ini adalah masalah kita. Nah, jadi anak-anak, kalau kita mau berdoa, kita pasti diberi Tuhan kekuatan, pertolongan. Dari yang tadinya takut menjadi berani. Anak-anak pernah nggak sih ngerasa takut? Pasti pernah dong ya. Nah, contohnya apa? Ingat-ingat deh. Misalnya nih, kita punya temen namanya Danu. Danu itu juara kelas, jago gitar, juara basket. Malah dibully sama beberapa orang yang dengki pada Danu. Dan kita pas melihat, wah, Danu diejek-ejek, dibully. Lalu kita ingin menyampaikan kepada Bu Guru bahwa Danu dibully. Tapi nanti kalau kita bilang sama Bu Guru, kita dibilang tukang ngadu. Malah gantian kita dibully, diejek. Takut namanya. Atau kalau ada ulangan matematika, misalnya sudah ulangannya itu dengan tatap muka, sudah sekolah tatap muka, lalu teman-teman kita kompakan nih menyontek dan memberi contekan. Padahal kita kan nggak mau ya mencontek, nggak jujur, nggak boleh oleh Tuhan. Tapi takut deh kalau menolak nanti dibilang so alim lah, malah nggak punya temen lah, ditinggalin lah. Takut. Tapi lantas kita berdoa seperti Petrus, Yohanes, dan teman-temannya tadi. Tuhan pasti beri pertolongan, pasti beri keberanian. Kita akan berani bilang sama Bu Guru bahwa Danu diejek. Ibu Guru pasti akan memberi pertolongan dan tidak akan membahayakan posisi kita. Dan kemudian yang tadi kalau kita diajak untuk mencontek atau memberi contekan, kita bisa bilang dengan pelan-pelan kepada teman kita, misalnya namanya Bobby. Bobby, maaf ya, aku nggak bisa mencontek karena mencontek itu tidak jujur. Dan Tuhan melarangku untuk tidak jujur. Iya kan Bobby? Kalau dari sekarang saja kita sudah mulai mencontek dan tidak jujur, nanti sudah besar jadi juga gampang korupsi dan bisa menjadi koruptor. Jadi kita berani untuk menyatakan kebenaran. Bukan berani karena kita kuat, hebat. Tidak, tapi karena Tuhan kitalah yang hebat dan memberikan pada kita kekuatan, keberanian. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Sekarang kita berdoa ya anak-anak. Tuhan, terima kasih kami telah diingatkan untuk selalu berdoa dan percaya dengan doa Tuhan akan memberi kami pertolongan. Tuhan akan memberikan kami keberanian dari ketakutan. Biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang senang dan rajin berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita kembali akan beraktivitas. Begini caranya ya. Anak-anak, untuk aktivitas kita pada pagi hari ini kita perlukan alat tulis, pensil, spidol, ballpoint, dan juga spidol yang besar. Kemudian kita tentunya memerlukan gunting, penggaris, dan juga lem. Kita butuhkan karton manila berukuran 9,5 dikali 16,5 cm seperti ini. Kemudian juga origami yang warnanya beda tetapi terang dengan lebar 7,5 cm dikali 12 cm. Pertama-tama karton ini kita beri lekukan di keempat sudutnya. Kita beri lekukan di keempat sudutnya. Kemudian keempat lengkungan itu kita gunting. Lalu pinggiran dari kertas karton manila tadi kita beri garis
dengan spidol yang tebal. Kemudian di sisi yang satunya lagi kita juga beri, jadi jelas terlihat pinggirannya. Kemudian juga yang di bagian dan sisi lebar yang di bawah. Jadi seperti ini anak-anak, tapi juga yang lengkungannya kita tebalkan. Jadi seperti ini ya, kita sisihkan dulu. Nah, kertas origami yang tadi kita bentuk dengan pensil, kita beri garis-garis seperti ini. Dengan pensil ya harusnya, tetapi supaya mudah kita gambarkan dengan spidol. Jadi diberi batas atas 1,5 cm, batas bawah 1 cm. Kemudian dibuat bujur sangkar dengan sisi 2,5 cm. Ke samping ada 3 kotak bujur sangkar dan ke bawah ada 4 kotak bujur sangkar. Jadi seperti ini. Yang dengan pensil kita ambil, lalu kita bentuk dengan spidol atau ballpoint bulatan di setiap kotak bujur sangkar tadi. Jadi semuanya ada 12 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk tiap bulatan kita beri angka 1, 2, 3 di tengah-tengahnya. Jadi seperti ini. Kalau lihat bentuk besarnya seperti ini. Sementara kalau yang di kertas origami seperti ini. Kita lanjutkan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, hati-hati, setelah 9 kita beri tanda bintang, kemudian 0 dan pagar. Jadi di bagian bawahnya bintang, 0 dan pagar. Kemudian di atas angka 2 kita beri huruf A, B, C. Jadi seperti ini. Kalau mau lihat contoh besarnya demikian. 2 di tengah dan ABC di atasnya. Jadi kita teruskan, kalau tadi di 2 atasnya ABC, 3 diteruskan D, E, F, di atas 4 G, H, I, di atas 5 J, K, L, di atas 6 M, N, O, di atas 7 P, Q, R, S, di atas 8 P, U, V, di atas 9 W, X, Y, Z. Jadi sudah terisi semuanya huruf-huruf dan angka di setiap lingkaran. Kemudian di bawah angka 0 kita beri kotak. Kita beri kotak kecil, kurang lebih lebarnya setengah senti. Kita isi dengan tulisan CALL atau call. Apa ini anak-anak? Ini sebetulnya adalah model handphone zaman dulu, belum ada Android. Nah, ini kita tempelkan, origami ini kita tempelkan di karton. Kemudian kalau zaman dulu di atas itu ada tanda sinyal. Tanda sinyalnya seperti ini. Seperti ini. Kita beri hitam dulu ya, warna hitam supaya cepat dengan spidol yang besar. Ini dulu tuh untuk menandai sinyal. Nah, ini handphone zaman dulu seperti ini. Mungkin ada yang banyak anak-anak yang belum pernah melihat. Kenapa kita buat handphone? Karena kita seneng ya kalau dengan handphone bicara dengan teman atau sahabat kita, ngobrol gitu. Nah, apalagi dengan Tuhan dong. Kita harus jauh lebih senang berbicara dengan Tuhan melalui doa. Nah, karena apa? Karena kita bisa berdoa dengan Tuhan setiap saat kita mau. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak perlu wifi. Yang ketiga, nggak perlu ketakutan kehabisan baterai. Jadi kita harus senang dan rajin berdoa.
Kita tulis di bagian atas. Aku senang berdoa. Jadi ini handphone zaman dulu. Dengan handphone kita ingat untuk selalu senang berdoa. Aku di sini bisa diganti dengan nama masing-masing, misalnya Grace. Grace senang berdoa. Begitu melihat handphone ini, kita ingat untuk selalu rajin dan senang berdoa. Kita sudah selesai dengan aktivitas kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatian anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Dadah.